Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto melaporkan jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia South Korea has reported another case of the coronavirus today, bringing the total now to 31. Halo kawanku, jumpa lagi di channel ini. Belakangan ini dunia sering terpaku pada suatu masalah virus, yaitu virus corona yang hampir menyebar ke seluruh belahan dunia. Suatu virus yang sangat cepat perkembangannya dan sulit untuk dihentikan. Kita dapat melihat update penyebaran COVID-19 di dunia pada tanggal 8 bulan 6 tahun 2020 mencapai 7.167 jiwa, sedangkan di Indonesia mencapai 32.000 jiwa. Kemudian banyaknya informasi yang menyebar di tengah masyarakat membuat kita sulit membedakan antara berita yang benar dan yang salah. Oleh sebab itu, kita akan bahas 7 di antaranya dalam video berikut ini. Nyalakan bosku. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading this. Every single day, I'm gonna make something great. Tahukah kawanku, ternyata negara Vietnam merupakan salah satu negara dengan angka kematian 0 pada penderita virus COVID-19. Padahal, jika dilihat jarak antara Vietnam dan Cina adalah dekat karena kedua negara tersebut saling berbatasan. Lalu, bagaimana negara tersebut mampu menanggulangi virus ini? Ternyata antara pemerintah dan masyarakatnya saling bertanggung jawab dalam penanganan kasus tersebut. Dapat dilihat bagaimana antara pemerintah dan masyarakatnya saling peduli satu sama lain. Dalam sejarah, kita mengetahui bahwa mayat presiden pertama mereka sampai diawetkan dan dipajang sebagai penghargaan terhadap presiden pertamanya. Sedangkan kita bisa dilihat sendiri bagaimana sikap antara pemerintah dan masyarakat di negara kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus mencontoh negara Vietnam ini dalam penanganan kasus virus corona yang semakin hari justru semakin berkembang besar di negara kita. Every single day, I'm gonna make something great. Nyamuk tidak dapat menyebarkan virus corona karena virus corona merupakan penyakit pernapasan di mana virus tersebut menyerang pernapasan kita. Virus itu dapat menyebar dengan tetesan kecil dari batuk atau bersin orang yang terinfeksi. Jadi tidak benar bahwa apabila digigit nyamuk akan tertular penyakit tersebut. Kemudian WHO juga melansir hal demikian dan menyarankan kita untuk selalu menjaga kebersihan kita, bukan hanya karena virus corona saja, tapi ingat bahwa nyamuk juga menularkan penyakit-penyakit yang justru bisa membahayakan juga bagi tubuh kita. Jadi, jangan mudah termakan oleh hoax ya kawanku semua.
single day, I'm gonna make something great. Tidaklah benar jika virus ini disebarkan melalui jaringan 5G. Radiasi jaringan nirkabel dengan virus penyakit adalah dua entitas yang berbeda. Yang satu merupakan spektrum elektromagnetik dan yang satunya lagi merupakan mikroorganisme biologis. Kita harus pahami bahwa virus ini ditularkan melalui cairan yang keluar dari dalam tubuh si penderita ketika dia bersin maupun batuk. Every single day, I'm gonna make something great. Benarkah mengkonsumsi minuman beralkohol dapat membuat kita terhindar dari virus corona? Jawabannya adalah tidak. Karena hingga sejauh ini belum ada bukti yang mengatakan bahwa jika kita mengkonsumsi minuman beralkohol, maka kita akan terhindar dari virus ini. Semula itu berawal dari sebuah postingan di Facebook yang mengunggah sebuah surat dari pihak St. Luke Hospital yang merekomendasikan masyarakat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Namun faktanya, pihak rumah sakit langsung membantah postingan tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah hoax, dan justru pihak rumah sakit merekomendasikan untuk melakukan dan menerapkan pola hidup sehat yang telah dianjurkan oleh WHO, seperti rajin-rajin untuk melakukan cuci tangan. Every single day, I'm gonna make. Kita mengetahui bahwa virus ini menyebar melalui interaksi antar manusia. Tidak memandang usia Anda masih balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, bahkan Anda yang rajin olahraga pun tidak memungkiri Anda akan terinfeksi. Berita mengatakan bahwa ada seorang artis yang rajin memposting kegiatan olahraganya, namun apa yang terjadi? Dia juga terinfeksi virus ini. Oleh sebab itu, mari jaga pola hidup sehat kita dan imunitas diri kita agar kita dapat terhindar dari virus ini. Dr. James Lawler, seorang ahli medis dari Universitas Nebraska, mengatakan bahwa alat thermal detector tidak akurat dan tidak efektif dalam penanganan kasus COVID-19. Beliau mengatakan bahwa banyak penggunaan alat ini yang tidak sesuai dengan standar. Contohnya, apabila ada seorang yang turun dari sebuah mobil yang begitu panas hawanya di dalam, kemudian ditembakkan dengan alat ini, tentu saja suhu badannya terdeteksi tinggi. Kemudian ada juga seseorang yang baru meminum atau mengkonsumsi obat penurun demam, padahal belum tentu dia itu demam biasa atau COVID-19, lalu ditembakkan dengan alat ini, dicek tentu saja suhu badannya tidak terdeteksi tinggi. Kemudian Mo Ying Chun, seorang manajer umum di suatu pabrik termometer tembak di Shenzhen, China, mengatakan bahwa alat ini tidak bisa diandalkan karena biasanya hanya untuk penggunaan pengukuran suhu badan bayi dan suhu ruangan saja.
Sejauh ini, virus corona dapat menyebar ke semua negara, bahkan dalam iklim apapun. Baik itu negara yang bercuaca atau beriklim panas, seperti daerah Timur Tengah, maupun negara yang beriklim dingin, seperti negara Amerika, Jepang, Korea, Cina, dan lain sebagainya. Bahkan negara-negara tersebut masuk ke dalam 10 besar dalam populasi terinfeksi virus ini. Terlepas dari iklim, melakukan tindakan perlindungan diri atau preventif dalam penanganan kasus virus ini sangat direkomendasikan, seperti rajin dalam mencuci tangan selama 20 detik dan menjaga imunitas diri kita tetap baik. Hingga detik ini, tidak ada alasan yang terpercaya bahwa cuaca yang sangat dingin dan cuaca yang sangat panas dapat membunuh virus ini. Oke kawanku, sekian dulu video kali ini, dan tetap dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.